Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di ST Denatur. Kali ini aku mau membahas mengenai suntik silikon cair. Nah, apakah suntik silikon cair berbahaya atau tidak? Nah, yuk kita simak video lengkap berikut ini. Suntik silikon cair pada operasi pembesaran payudara lebih berbahaya daripada implan silikon. Bahan yang tidak dianjurkan secara medis untuk operasi pembesaran payudara adalah silikon cair yang diinjeksikan ke dalam payudara. Tidak bisa diprediksi akan mengalir ke bagian tubuh yang lainnya karena adanya gaya gravitasi. Sedangkan implan silikon, ia menambahkan jika implan silikon ketika pasien bosan atau merasa ukurannya kurang besar, maka implan silikon tersebut bisa diambil dan ukurannya juga bisa dibesarkan sesuai dengan selera. Berbeda dengan silikon cair. Ketika awal diinjeksi cairan silikon, bentuk payudara akan terlihat bagus sesuai dengan yang diinginkan pasien. Namun setelah 6-12 bulan, cairan silikon akan mengalir ke bagian tubuh terbawah sesuai dengan aliran silikon cair yang diinjeksi akibat adanya gaya gravitasi. Akibatnya, adanya gaya gravitasi itulah yang menyebabkan bentuk payudara bertambah jelek dari sebelum diberikan silikon, mempengaruhi bentuk tubuh, serta silikon cair yang masuk ke dalam tubuh juga menyebabkan gangguan kesehatan seperti alergi, kemudian menimbulkan kemerahan dan iritasi di kulit bagian tubuh yang diinjeksi silikon. Akibatnya, bentuk tubuh pasien tidak akan indah lagi jika dipandang secara estetika, menyebabkan gangguan kesehatan seperti alergi, menimbulkan kemerahan dan iritasi di kulit bagian tubuh, bahkan bisa saja menimbulkan kanker bagi mereka yang mempunyai gen kanker. Silikon cair tidak dianjurkan untuk diinjeksikan ke dalam tubuh manusia karena termasuk dalam bahan industri. Oleh karena itu, silikon cair biasanya digunakan untuk lapisan cat, lem silikon kaca, dan yang lainnya. Apabila silikon cair sudah masuk ke dalam tubuh, maka tidak sepenuhnya bisa dikeluarkan atau dibersihkan karena silikon sudah menjalar ke semua bagian tubuh karena memiliki warna yang bening sehingga sulit untuk membedakan antara jaringan tubuh dan silikon cair. Meskipun harganya lebih murah, suntik silikon cair ke payudara tidak dianjurkan karena tidak aman serta memiliki risiko yang lebih besar. Bagian tubuh yang paling sering dilakukan penyuntikan silikon adalah payudara dan bokong. Walaupun begitu, suntik silikon memiliki efek samping untuk jangka panjang. Nah, berikut ini merupakan efek samping dari suntik silikon yang umumnya terjadi. Yang pertama adalah nyeri pada payudara, yang kedua, bengkak kemerahan pada payudara, kemudian yang ketiga adalah jaringan payudara mengeras, yang keempat, perubahan posisi silikon, kemudian yang kelima adalah terbentuknya benjolan akibat silikon bocor sehingga payudara bentuknya tidak normal, kemudian yang keenam, infeksi bakteri dan jamur. Kemudian yang ketujuh itu bisa menyebabkan kerusakan saraf yang akan mengakibatkan sensitivitas puting susu berkurang, dan yang kedelapan adalah potensi menjadi kanker payudara. Suntik silikon sudah banyak menelan korban. Sebenarnya, suntik silikon tidak ada dalam prosedur bedah plastik. Yang boleh digunakan adalah silikon dalam bentuk implan yang harus medical grade. Secara medis, tidak boleh menggunakan implan yang bukan medical grade, apalagi silikon yang disuntikan. Tidak ada bahan silikon yang boleh disuntikan ke dalam tubuh. Silikon untuk keperluan industri biasa digunakan untuk cetakan kue, peralatan dapur atau menambal akuarium, disuntikan langsung ke tubuh manusia. Bayangkan akibatnya. Awalnya memang suntik silikon bisa membuat bagian tubuh tertentu jadi berbentuk. Bisa pula menambah kecantikan, hidung mancung,
Bentuk bibir, pipi, dan dagu indah, kemudian payudara seksi. Namun, lama-kelamaan muncul benjolan atau gumpalan keras yang disebut dengan silikonoma atau tumor akibat penyuntikan cairan silikon. Silikon cair dianggap benda asing. Tubuh menolak dan membentuk mekanisme pertahanan, timbullah peradangan. Dalam waktu berapa lama silikonoma ini terbentuk berbeda pada tiap individu. Dipengaruhi oleh berapa banyak silikon cair yang disuntikan dan cara memasukkannya, apakah ada infeksi atau tidak. Nah, bagi yang saat ini sedang mengalami keluhan akibat dari suntik silikon dan ingin mengatasinya serta mencari produk herbal sebagai alternatif pengobatan, dari Donatur Indonesia sendiri ini memiliki produk herbal untuk membantu mengatasi keluhan tersebut. Nah, produknya ada apa saja? Untuk produknya sendiri ini terdiri dari 4 macam obat minum, yaitu terdiri dari Gangji, kemudian Gosya, kemudian kapsul BD dan Habatop 3-in-1. Nah, keempatnya sendiri ini berbentuk kapsul, jadi sangat mudah sekali dikonsumsi. Dan produknya sendiri ini terbuat dari bahan-bahan racikan herbal, sehingga insya Allah aman untuk dikonsumsi. Dan untuk selain terbuat dari racikan herbal, produk ini pun sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkesnya. Nah, bagi yang muslim pun tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Donatur Indonesia ini sudah memiliki ISO 9001-2015. Serta untuk pembuatannya pun sudah sesuai dengan standar CPOTB. Nah, jika ingin memastikan untuk betul tidak sudah terdaftar di BPOM, di setiap botolnya ini tertera nomor POM TR yang sudah didaftarkan. Di mana untuk Gangji Donatur ini nomor POM TR-nya 173300491. Kemudian untuk Gosyah Donatur POM TR-nya 173305881. Untuk kapsul BD POM TR-nya 163398401. Kemudian untuk Habatop 3-in-1 POM TR-nya 183312551. Nah, di botolnya pun tertera untuk bahan-bahan herbal yang digunakan untuk meraciknya. Di situ tertera komposisinya serta aturan pakainya. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.